Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai validasi di framework CI3. Nah, mengapa kok kita nggak membuat materi validasi? Nah, karena untuk memprotek ya, data yang masuk ke aplikasi atau ke sistem kita itu benar-benar sesuai yang kita harapkan. Jadi ada istilah garbage in, garbage out. Masukkan sampah, luarannya pun akan menjadi sampah. Ya, jadi sistem yang baik ya, itu dia bisa menyortir di depan. Nah, ketika pengguna pertama kali menginputkan data, dia memvalidasi sistem tersebut. Parameter yang dimasukkan sesuai tidak sih? Apakah boleh username kosong? Kan tidak boleh. Apakah boleh password 3 karakter misalkan? Pastinya tidak boleh. Apakah boleh email diisi tanpa at at Yahoo, at Gmail, at perusahaan kalian? Kan tidak boleh. Nah, karena nanti akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan. Apalagi di era sekarang, era artificial intelligence, kecerdasan buatan, maka akan membuang waktu untuk menyortir data tersebut. Nah, jadi seperti apa aplikasi yang akan kita bahas kali ini? Ya, ini seperti biasa saya mau buat folder ya di appsoft ya, di www. Di sini saya buat folder di dalam www, saya buat tes. Dalam tes saya buat CI3 validation ya. Kemudian ada kontrolernya form. Nah, kontrolnya form. Apabila dijalankan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sederhana saja, masukkan user, password, dan text field yang lainnya ya. Ketika kita submit, nah karena kosong, dia ngomong nih username require, nah, memerlukan username. Nah, apabila kita isi misalkan ABC username sudah tidak keluar ya. Dan kalau diperhatikan lagi, ini username-nya dan bentukannya text field dan labelnya itu tambah kecil, beda dengan yang sebelumnya. Supaya apa? Ini hubungannya dengan user experience ya. Jadi supaya kita fokus ke ini, tulisan ini. Nanti di implementasinya ini bisa diberi warna ya, merah atau lain sebagainya. Kita bahas basicnya dulu. Begitu juga dengan field yang lainnya, password ya, dan email, password confirmation juga kalau kita isi semua ya. Misalkan saya coba isi semua, apa yang terjadi? Nah, form berhasil dikirim ya. Form berhasil di posting atau form berhasil dikirim ke halaman yang lain. Ya, ini kan seperti metode post ya. Yang belum tahu metode post bisa cek materi mengenai create ya. CRUD create. Nah, ketika diklik dragon kembali lagi ke form. Ya. Jadi itu ya, aplikasi yang akan kita buat ya. Kemudian cara buatnya bagaimana sih? Nah, cara buatnya bagaimana? Ya, saya tunjukkan dulu di directory file explorer-nya ya. Nah, jadi ini seperti biasa ya, seperti biasa ada di config. Kita nanti saya tunjukkan di config isi filenya seperti apa ya. Kemudian saya tunjukkan juga database-nya seperti apa supaya clear ya, tidak ada yang ditutup-tutupi untuk edukasi. Nah, kemudian controllernya ini ada satu ya, form. Nah, kemudian view-nya ada form success dan
my form. Nah, kita buka dulu. Nah, oke ya. Kita beralih ke kode programnya. Kode programnya seperti apa? Nah, ini silakan. Ini bisa dilihat ya, filenya sama seperti pad-nya yang tadi ya, validation, application, config.php. Kita lihat di config ya, yang base URL saya kosongkan dulu. Nah, supaya terlihat bagaimana fungsi-fungsinya bekerja ya. Ini kosong semua, base URL, config seperti biasa ya. Masih default semua nih. Nah, masih default semua. Nah, kemudian database juga masih kosong. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak error? Nah, biasanya kalau di video yang sebelumnya itu harus masukkan database-nya ya. Kenapa kok tidak error ketika dijalankan tadi? Nah, karena di sini di auto load, nah saya buka auto load sekalian di config ya, di auto load. Nah, saya belum memanggil library ataupun paket-paket yang ada. Helper juga belum saya panggil. Nah, nanti manggilnya di mana? Nanti kita akan panggil just in time saat itu juga di controller yang ada. Ya. Atau load. Ya, kemudian di rootnya juga, apalagi root ya, root belum saya modifikasi. Default rootnya masih welcome. Ya, welcome. Oke. Ya, kita beranjak ke mulainya dari mana? Mulainya dari controller. Kita lihat controllernya yang form. Nah, control form isinya apa? Isinya seperti ini. Public form. Nah, di dalamnya ada hanya function index saja dalamnya. Ya. Hanya ada function index. Nah, kita lihat di dalam function index ini ada apa saja. Nah, yang pertama load. Nah, load helper. Apa maksudnya load helper nih? Berarti ini menggantikan kalau daripada kita nulis di auto load, kita panggil secara default. Ya kalau di sini ya kalau ditaruh di controller, helper library ini hanya dipanggil ketika controller ini membutuhkan file atau function index. Nah, jadi tidak standby setiap saat. Ya, jadi helper dan library dipanggil ketika dibutuhkan saja. Secara spesifik dibutuhkan di function index. Nah, kalau di function yang lain bagaimana? Ya silakan diatur sendiri. Nah, kalau misalkan mau dibutuhkan diakses ketika kontrolnya dipanggil, caranya bagaimana ya? Diletakkan di constructor. Nah, diletakkan di constructor. Nah, ini apa yang terjadi setelah di load? Nah, kemudian ada ini, ada validation. Kenapa kok kita nggak bisa manggil validation ini? Karena kita sudah meload library form validation ini. Ya. Kalau form validationnya belum di load, maka kita tidak bisa memanggil form validation ini. Ya, ini library. Ya. Kemudian set rule-nya apa? Rule-nya, ya, rule-nya kita buat aturan, ada text field username, ya, password, password konfirmasi, email, itu diperlukan, ya, itu diperlukan. Nah, jadi harus wajib diisi. Kalau tidak diisi bagaimana? Ini akan keluar prompt, akan keluar pemberitahuannya apa? Pemberitahuannya username U-nya besar diperlukan, password P-nya besar diperlukan, password confirmation ya, huruf P sama C-nya besar ya,
dan sampai email require diperlukan. Nah, kemudian dicek ya, dicek dari ini text field ya, text fieldnya dari view-nya nanti akan kita text field dari view-nya di mana nih view-nya? View-nya itu buka di my form. My form mana? Ini. Ya, ini ya. Jadi ini text field dari masing-masing inputan. Ya. Oke, validasi selesai. Kemudian jalankan. Nah, jika validasi yang dijalankan memberikan kembalian false, false ketika apa? Salah ketika apa? Salah ketika email, password, user yang dimasukkan tidak ada isinya atau kosongan. Nah, dia akan keluar false. Nah, jika false, kembalikan lagi ke my form. Dan tidak hanya kembalikan saja ke my form, tapi di my form nanti tiba-tiba akan muncul pemberitahuan. Pemberitahuannya apa? Pemberitahuannya ada di ini nanti, echo validation error ya. Jadi itu ya, kalau kita pakai library form validation, kita bisa memanggil prompt errornya di melalui function validation error. Nah, ketika sukses gimana? Ketika berhasil true ini ya. Maka yang dilakukan ya, jadi ketika hasilnya tidak false, asumsinya true, maka load view form success. Form success mana? Ini ya. Your form was successfully submitted. Nah, kemudian ada prompt echo anchor. Anchor itu apa? Nah, anchor itu fungsi ya, fungsi bawaan dari CI. Nah, fungsi bawaan dari CI. Fungsi bawaannya gimana? Dia akan tadi jadi akan mengeluarkan dia akan mengeluarkan pemberitahuan ya, diminta untuk mencoba lagi ya. Mencoba lagi dan diarahkan kemana ya, try it again dan diarahkan kemana, diarahkan ke form. Nah, form itu apa? Controller form. Nah, karena di controller berarti hubungannya dengan URL ya. Nah, URL ya, jadi gitu. Nah, di controller ceritanya. Nah, kita lihat di view-nya myform. Myform itu yang mana? Yang tadi. Ketika berhasil ya. Ketika bukan berhasil ya, ketika inputannya false. Nah, di myform ya. Jadi kalau kita pertama kali memanggil form ya, form ini kan belum diisi berarti ya, belum ada isian dari username password. Nah, dia baratnya di skip. Nah, di skip. Kalau di skip dia langsung ke my form. Ini perhatikan di my form baris ke 9 form open form. Ini artinya apa? Ini kita mendefinisikan membuat form. Nah, ya, ini ya form open. Kok bisa bilang ini bukanya form lah, ini ada tutupnya form ini. Tak tutupnya form di sini. Ya. Ini ada text fieldnya yang tadi sudah kita bahas. Nah, dan yang form sukses ini ya tadi ya sudah kita coba. Ya. Oke, supaya bisa ada gambaran, bisa dipraktekkan. Ya, untuk praktekkan silakan dilihat dulu ya, dilihat dulu dan disamakan dari controller formnya. Di pause dulu sampai line 15, lanjut ya 17 sampai terakhir, bisa di pause 30 ya, sampai 30 udah. Kemudian di my form ya disamakan saja line 1 sampai 18, kemudian lanjut sampai terakhir, pause
kemudian form sukses. Nah, lihat bisa di pause ya. Jadi gitu ya, cara kerja dari form validation atau validasi menggunakan CI3. Nah, ini tadi yang saya bilang ketika diklik try it again, dia kembali ke controllernya form. Ya, anchor, ya, anchor. Juga yang saya share tadi ketika belum ada isian text fieldnya, ya set validationnya diabaikan ya, masih kosong. Ya, oke. Jadi gitu ya cara kerja dari validasi. Nah, jadi kalau berhasil dilempar ke halaman lain. Nah, untuk aplikasinya nanti bisa dimodifikasi sendiri ya. Kalau berhasil dilempar ke halaman ini misalkan. Nah, kalau tadi kan validasinya dilempar, kalau salah dilempar ke halaman my form. Tapi kalau berhasil diarahkan ke form sukses. Jadi aplikasi bisa diarahkan lagi ke halaman pemberitahuan misalkan. Ya, ini yang contoh sederhana. Oke, gitu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.